Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adika Widatama dari SMP Negeri 2 Grogak. Hari ini saya akan membawakan sebuah resensi buku yang berjudul Soekarno di Pengasingan ND. Buku yang setebal 157 halaman ini ditulis oleh Sunaryo dan Nur Yahman. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pertama kali diterbitkan pada tahun 2012. Menurut saya, Soekarno adalah sosok yang selalu tampil kuat di depan banyak orang. Namun setelah saya membaca buku Soekarno di Pengasingan ND, saya baru sadar ternyata kehidupan beliau tidak selalu mudah. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Soekarno selama diasingkan oleh pemerintah Belanda ke ND Flores. Awalnya saya mengira buku sejarah seperti ini akan membosankan karena banyak tanggal dan peristiwa politik. Namun ternyata tidak semuanya begitu. Justru yang paling menarik bagi saya adalah masa ketika Soekarno tetap memikirkan masa depan Indonesia sedangkan beliau sedang jauh dari pusat perjuangan. Di situ saya merasa bahwa buku ini bukan hanya tentang sejarah, namun juga tentang semangat hidup. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Soekarno selama di ND pada tahun 1934 sampai 1938. Pemerintah Belanda merasa Soekarno berbahaya karena pidato dan gerakannya mampu memengaruhi rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan. Saat pertama tiba di ND, kehidupan Soekarno cukup drastis. Beliau yang sebelumnya aktif di dunia politik harus hidup di kota kecil dengan pengawasan ketat. Walaupun begitu, beliau tetap membaca buku, menulis, berdiskusi, dan tetap memikirkan masa depan Indonesia. Beliau juga membuat kelompok sandiwara dan melatih beberapa pemuda setempat. Beberapa pemikiran yang nantinya menjadi bagian Pancasila mulai berkembang pada masa pengasingan tersebut. Menurut saya sebagai pembaca, kekuatan utama pada buku ini ada pada cara menggambarkan sisi manusiawi dari Soekarno. Karena biasanya tokoh sejarah terlihat terlalu sempurna di buku-buku pelajaran. Namun di sini, pembaca bisa melihat bahwa Soekarno juga dapat di masa sulit dan terbatas. Buku Soekarno di Pengasingan ND ini berbentuk digital, sehingga mudah untuk dicari di online. Jadi tidak perlu meminjam buku di perpustakaan atau membeli buku. Selain itu, cover bukunya terasa pas dengan judulnya. Karena warna-warnanya bernuansa klasik seperti sepia, coklat, atau hitam putih. Jadi sangat pas dengan masa-masa penjajahan. Selain kelebihan, ada juga beberapa kekurangan pada buku digital ini, yaitu ukuran fontnya kurang ramah di mata, karena tulisannya terlalu kecil. Jadi sulit dibaca dengan lancar. Selain itu, pada akhir cerita, terasa sedikit menggantung atau anti klimaks. Jika pembaca menantikan adegan pembebasan secara langsung, cerita ini sedikit kurang bagi saya pribadi. ND yang sering disebut sebagai rahim lahirnya Pancasila menjadi saksi bahwa Soekarno menyerap kearifan lokal, berdialog dengan masyarakat akar rumput, dan membaca beberapa literatur. Di pulau ini, ia menjalin persahabatan intelektual dan membaca buku di perpustakaan biara. Refleks dari momen ini adalah pentingnya menjaga toleransi. Kesimpulan pada buku Soekarno di Pengasingan ND ini adalah Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, melainkan juga tentang pergulatan batin yang panjang, penderitaan, dan perundungan atas realitas masyarakat Indonesia. Saran saya sebaiknya ditambahkan dialog-dialog agar pembaca lebih tertarik membaca buku ini. Sekian resensi buku dari saya Adika, salam literasi. Saya mempunyai beberapa saran untuk buku Soekarno di Pengasingan ND. Yang pertama, tambahkan peta lokasi pengasingan di ND. Kedua, cantumkan catatan harian singkat selama di ND. Ketiga, tambahkan pandangan tokoh lain pada masa itu. Keempat, lengkapi data latar belakang politik saat itu. Kelima, masukkan kisah interaksi dengan warga lokal. Keenam, cantumkan dampak masa pengasingan bagi pemikirannya.